Setiap menjelang Idul Fitri, umat muslim di seluruh dunia menunaikan zakat fitrah sebagai kewajiban tahunan. Namun, di balik praktik keagamaan tersebut, tersimpan potensi besar sebagai instrumen redistribusi ekonomi dan pembangunan keadilan sosial. Pertanyaannya, apakah distribusi zakat hari ini sudah benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan? Kemudian, di tengah berkembangnya teknologi dan sistem tata kelola modern, mungkinkah zakat dikelola berbasis data lebih transparan dan terintegrasi dengan kebijakan kesejahteraan negara? Dan lalu, bagaimana peran lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional dalam memastikan amanah ini berjalan adil dan akuntabel? Inilah yang akan kita bahas dalam Unerpedia pada edisi kali ini. Nama saya Tika Widyastuti, saya selaku dosen di Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, dan kepakaran saya di bidang keuangan sosial Islam, yang mana di dalamnya ada instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat fitrah memang adalah instrumen di dalam ekonomi Islam yang sifatnya wajib, namun juga memiliki makna strategis dalam meng-create atau menciptakan keadilan sosial. Karena kalau kita lihat ya, fungsi atau tujuan dari zakat itu sendiri, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat fitrah yang dikelola oleh lembaga zakat ini memang memiliki standar mutu tersendiri karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka zakat ini selain hanya dikumpulkan, tidak hanya didistribusikan, tapi juga didayagunakan dan diberdayakan. Nah, fungsi pendayagunaan dan pemberdayaan zakat inilah yang kemudian mampu menciptakan keadilan sosial atau mampu meminimumkan ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Ini penting sekali ya, karena ini menjadi PR bagaimana distribusi zakat itu tepat sasaran. Nah, supaya tepat sasaran, maka harus berbasis data. Ini sebenarnya sudah diupayakan oleh Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional dengan platform yang namanya SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Dari SIMBA itulah nanti bisa kita lihat bahwa zakat yang disalurkan sudah jelas sasarannya kemana, kemudian juga terverifikasi dan tentu terintegrasi. Karena kalau tidak ada satu platform yang jelas dalam pendistribusian, ini fakta ya, di mana-mana bisa jadi banyak amil tapi titik sasarannya sama, sehingga akhirnya menjadi tumpang tindih dengan wilayah-wilayah yang lain yang bisa jadi itu lebih membutuhkan. Bahkan sebenarnya di daerah-daerah itu sudah mulai berimprovisasi dan berinovasi. Misalnya ada Geographic Information System atau GIS. Nah, itu juga inovasi yang dilakukan daerah agar lebih presisi lagi. Jadi setuju bahwa ini harus benar-benar berbasis data yang valid dan akurat, tidak hanya sekedar mana yang direkom, mana yang tidak gitu. Jadi secara umum kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada dua jenis lembaga zakat. Ada Basnas, Basnas ini adalah lembaga zakat milik pemerintah. Kalau Lasnas, lembaga zakat milik masyarakat yang bisa berbasis ormas, bisa berbasis perusahaan, masjid, yayasan, dan sebagainya. Nah, untuk memastikan bahwa zakat fitrah ini adil dan transparan, sebenarnya kalau secara global ya, kita kenal yang namanya blockchain gitu ya. Blockchain itu kalau di negara lain ketika ini disalurkan, maka secara real time kita bisa tahu nih yang menerima manfaat ini bertambah seberapa banyak, terus jangkauannya seberapa luas. Nah,
dengan kita menggunakan inovasi atau digitalisasi dalam pengelolaan zakat, maka sebenarnya kita bisa melihat apakah ini sudah tepat dan juga transparan. Transparan dalam arti apa yang sudah diterima, apakah 100%-nya sudah disalurkan atau kemudian 80% yang disalurkan saat itu juga, atau seperti apa. Lembaga zakat melalui FOS ya. Jadi FOS itu adalah forum lembaga zakat yang ada di tingkat nasional dan ada di tingkat wilayah. Jadi saya rasa FOS ini sudah punya mekanisme yang membantu seluruh lembaga zakat, ya, ada hampir 1.000 lembaga zakat, agar apakah ini memang efektif, adil, dan transparan. Nah, ini penting. Jadi kita beberapa kali meneliti dan menulis tentang good amil governance ya. Jadi ini memang tidak hanya berangkat dari good corporate governance, tapi kalau dari aspek Islamic social finance atau keuangan sosial Islam, ini kita perlu mendevelop good amil governance. Nah, salah satu indikatornya memang amanah undang-undang ini di pasal 18 dan di pasal 19 undang-undang tentang pengelolaan zakat. Lembaga zakat itu wajib melaporkan pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan dari lembaga zakat ke Basnas. Tapi laporan yang sudah diaudit, belum lagi audit sosial. Audit sosial itu kan berarti juga kaji dampaknya, ya. Apakah dengan ini sudah sesuai nih, syariah compliance-nya udah oke, tapi ternyata impact-nya kurang gitu. Nah, ini perlu ada instrumen yang sebenarnya kita sudah punya, yang pernah disusun oleh Prof. Irfan misalnya dengan CBES, itu juga untuk melihat kaji dampak pengelolaan zakat. Ini sebagai bagian dari ikhtiar ya untuk memenuhi audit sosial sebagai bagian dari tata kelola zakat yang baik. Ya, sangat bisa. Jadi coba ya, cek aja seluruh negara di dunia ini ya. Saya tidak ingin bicara 100% deh, ya mayoritas ya. Tidak mungkin ada satu negara yang atau mayoritas negara itu pasti tidak bisa mengandalkan dengan state budgetnya atau anggaran negara. Pasti dia membutuhkan dana-dana sosial kemasyarakatan. Nah, apalagi zakat. Zakat ini kan istimewa ya, karena dia sifatnya wajib ya bagi yang sudah memenuhi kriteria berzakat. Jadi tidak hanya sebenarnya sebagai alternatif, tapi memang harus integrasikan begitu. Nah, sebenarnya kita sudah punya nih formula bagaimana mengintegrasikan keseluruhan dana tersebut agar menjadi satu tools untuk mengakselerasi, terutama kalau kita lihat kemiskinan ini kan, jangankan kemiskinan pada umumnya ya, kita ini masih fokus juga kemiskinan ekstrim itu sampai dengan zero, karena negara-negara lain itu sudah zero extreme poverty, sedangkan kita kan belum zero extreme poverty. Nah, sehingga menurut saya kalau kata-kata alternatif itu lebih di highlight, takutnya ini bisa ada bisa tidak begitu. Jadi menurut saya ini sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan pemerintah, sudah ada peraturan Basnas, sudah ada aturan dari Kementerian Agama, bahkan sudah ada Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf di dalam Kementerian Agama. Maka sudah selayaknya lah ini bisa diformulasikan, disinkronkan, diintegrasikan. Kita juga ada Dewan Jaminan Sosial Nasional ya. Nah, DJSN di sini bisa mengoptimalkan zakat ya sebagai instrumen untuk perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sebenarnya kita tuh sudah punya Undang-Undang Pengelolaan Zakat itu sejak 1999. Kemudian sudah diperbarui 2011. Nah, tapi kan kita lihat apakah dengan perbaikan tata kelola ini, lalu dengan pengentasan kemiskinan itu sudah berbanding lurus atau tidak gitu. Sebenarnya sudah sangat progresif ya, sangat progresif, tapi masih ada hal-hal urgent. Nah, tadi kan pertanyaannya itu ya, ada hal-hal urgent yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah penguatan ekosistem
zakat di Indonesia. Nah, ekosistem itu kan di dalamnya ada stakeholder, ada kelembagaan, ada kebijakan dan regulasi. Nah, kalau menurut saya ini yang masih sebagian besar tuh masih berjalan sendiri-sendiri, masih secara parsial gitu. Jadi kalau kita ngomongin zakat berarti kan ngomongin kesejahteraan ya, atau pengentasan kemiskinan. Ada Kementerian Agama, ada Kementerian Sosial ya. Belum lagi ada kementerian lain yang memang irisannya sama begitu. Padahal untuk hal yang sama gitu. Belum lagi kita asosiasi yang mengurusi zakat itu lebih dari satu, bukan hanya FOS. Jadi ada Poros dan asosiasi yang lain. Sehingga kalau misalnya ekosistem zakat ini dibuat yang bagus, dibuat yang established, lalu milestone-nya jelas, range-nya jelas, nanti dibantu Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, dan kalau di daerah itu ada Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah, maka ini pasti akan sangat bagus lah, karena Indonesia ini pernah menempati ranking 2 terbaik di dunia itu dalam hal pengembangan kajian zakat. Jadi kalau dari sisi kajian, dari sisi referensi literatur ilmiahnya itu udah sangat abundant, maksudnya sudah sangat banyak gitu. Tinggal kemudian para eksekutor ini yang bisa sinkron dalam satu ekosistem yang baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Gen Z ini potensinya besar sekali, makanya kenapa kita ini dengan forum zakat dan beberapa asosiasi kita selalu mengadakan zakat goes to kampus. Ini sebenarnya kan untuk merangkul para Gen Z, ayo nih kita bareng-bareng untuk memperbaiki tata kelola zakat. Nah, apa yang bisa dikerjakan? Sebenarnya data itu kan erat kaitannya dengan digitalisasi. Nah, inovasi-inovasi digital ini pasti banyak berangkat dari para Gen Z. Nah, jadi coba kita cek sama-sama dengan platform yang sudah ada, itu kelemahannya apa. Atau tadi saya sudah menyinggung blockchain, itu bagaimana bisa dikembangkan mulai dari yang basic saja. Dan juga sebenarnya yang saya ingin tekankan bahwa kita butuh generasi muda, para Gen Z itu untuk mempersuasif ya, atau memperkuat literasi bahwa zakat ini adalah lifestyle gitu. Bukan lagi hanya sekedar kewajiban ketika Ramadan atau kewajiban ketika kita akhir tahun ya, setelah dihitung nisabnya, tidak sekedar itu, tapi ini sudah menjadi lifestyle. Kalau ciri-ciri bahwa donasi itu menjadi lifestyle itu adalah jangan kita berdonasi itu diakhirkan. Jadi saya tuh selalu campaign ya, bahwa kalau kita donate atau donasi itu adalah sesuatu yang diawalkan gitu. Kenapa? Karena kalau nunggu diakhirkan itu susah kita bisa menyisihkan, apalagi nanti tinggal disisihkan tinggal sedikit-sedikit gitu. Kalau diawalkan kan itu menunjukkan bahwa kita komit gitu untuk benar-benar bisa sungguh-sungguh serius menunaikan kewajiban zakat dan bersedekah.